Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Psikologi Lintas Budaya. Hari ini adalah pertemuan ke-11. Kita akan membahas tentang konseling multikultural. Table of content, apa yang kita bahas hari ini? Pertama, introduction. Di sini nanti kita akan mencoba untuk memahami pengantar dan juga background dari masalah multikultural. Kemudian definisi dari konseling multikultural atau lintas budaya ya. Jadi boleh disebut sebagai konseling lintas budaya juga. Dan yang ketiga adalah unsur dan kompetensi. Unsur pokok dan kompetensi dari konseling atau konselor gitu ya, multikultural. Kemudian yang keempat adalah model dan juga proses, model-model dan proses yang terjadi pada konseling lintas budaya atau multikultural. Introduction. Mobilitas manusia dewasa ini baik dalam negeri maupun antar negara sudah menjadi kebutuhan. Gesekan-gesekan sosial, konflik misalkan, sebagai sebuah realita yang harus dihadapi. Disinilah kemudian relevansi konseling multikultural bisa menawarkan bantuan. Mereka menawarkan bantuan atau konseling multikultural menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang mana tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah antar budaya, tapi juga untuk pengembangan diri. Kenapa memang bahwa konseling profesi ini secara basic, secara dasar adalah produk dari Eropa dan juga Amerika, jadi budaya Amerika Eropa. Nah, oleh karena itu, ketika misalkan kita ingin memberikan konseling kepada orang yang mereka tidak tinggal atau tidak berasal dari Eropa dan Amerika, maka dibutuhkanlah ilmu atau keahlian dalam bidang konseling multikultural. Jadi konseling adalah proses untuk memberikan pelayanan berupa konseling, yaitu proses komunikasi antar konselor dan juga klien, yang mana budaya di sini sangat memberikan peran. Budaya dapat dipakai sebagai salah satu cara untuk mengenali masyarakat tertentu, dan multikultural adalah memahami nilai-nilai budaya klien yang mana bisa memungkinkan seorang konselor untuk mampu menggali informasi lebih dalam sehingga konseli mampu beradaptasi dengan baik. Konflik biasanya terjadi karena perbedaan nilai budaya dan juga berbeda cara pandang individu terhadap aspek tertentu. Memahami dan menerima nilai-nilai budaya orang jauh lebih sulit jika nilai itu berbeda dengan nilai-nilai yang ada. Contoh, kebiasaan meludah bagi suku Maasai di Afrika dan suku Indian di Amerika adalah dianggap sebagai sebuah tanda keramahan. Coba kita bayangkan kalau misalkan diludahi begitu ya. Sementara menurut kita itu adalah mencaci misalkan atau meremehkan, tapi menurut suku dari Maasai di Afrika dan juga di Indian, Amerika, ini adalah sebuah keramahan. Jadi kebalikannya. Nah, suku Maasai bahkan ya, kita lihat di Google informasinya, mereka memiliki tradisi unik yaitu meminum darah. Kemudian diambil darahnya, mereka merasa meminum darah ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Definisi konseling lintas budaya. Pertama, konselor dan klien merasakan persamaan budaya meskipun sebenarnya secara budaya berbeda. Nah, jadi kalau misalkan terjadi demikian, maka yang demikian ini tidak disebut sebagai konseling lintas budaya. Mereka merasakan adanya persamaan tapi sebenarnya secara budaya berbeda, maka tidak bisa disebut sebagai konseling lintas budaya. Yang kedua, konselor dan klien secara budaya sama, tapi masing-masing merasa berbeda. Oke, secara budaya mereka sama, tapi mereka merasa adanya perbedaan. Maka yang demikian bisa disebut dengan konseling lintas budaya. Jadi, dalam konseling lintas budaya, yang menjadi standar adalah interaksi yang terjadi dalam hubungan konseling. Mereka merasa berbeda, tapi secara budaya sama, maka disebut dengan konseling lintas budaya. Meskipun juga mereka merasa berbeda, tapi kok secara budaya berbeda begitu ya. Tapi mereka merasakan adanya persamaan, maka tidak disebut sebagai konseling lintas budaya. Ada 3 unsur pokok dalam konseling lintas budaya. Yang pertama adalah individu, yang dimana individu adalah penting dan khas, unik ya. Kemudian yang kedua adalah konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Dan yang ketiga adalah klien datang
membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Jadi ada 3 aspek ini, ada 3 unsur ini yang harus dipahami ketika akan melakukan konseling lintas budaya. Oleh karena itu, maka akan rawan bias budaya. Jadi akan potensi terjadinya bias budaya sangat tinggi, di mana bias budaya itu adalah cara penyelesaian masalah yang kemudian tidak sesuai dengan pemahaman secara konteks budaya itu sendiri. Memahami masalah sebatas pemahaman budaya sendiri, begitu ya, sehingga terjadi bias budaya. Oleh karena itu, konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversity atau keberagaman budaya, serta memiliki keterampilan yang responsif secara budaya, secara kultural. Kompetensi seorang konselor multikultural. Ya, yang pertama harus memiliki kesadaran. Ya, cultural kompetensi, awareness. Ya, mereka harus memiliki kesadaran di mana mereka sadar budaya itu berbeda, nyaman dengan adanya perbedaan, serta sensitif terhadap bias personal. Yang kedua adalah cultural kompetensi, yaitu knowledge, memiliki pengetahuan, ya, yaitu mereka berpendidikan, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konseling dan terapi, serta paham sistem politik atau sosial politik masyarakat. Yang terakhir yaitu skills, memiliki keterampilan, mampu merespon verbal dan non-verbal, mampu berkomunikasi secara akurat dan tepat, serta mampu memberikan intervensi. Ini adalah tiga kompetensi yang harusnya dimiliki oleh konselor multikultural menurut Hsu and Hsu ya, tahun 2019. Nah, model konseling lintas budaya ada 3. Yang pertama yaitu culture centered model, yang kedua adalah integrative model, dan yang ketiga adalah ethnomedical model. Kita bahas yang pertama. Culture centered model adalah budaya menjadi pusat perhatian, ya, menjadi center, menjadi pusat perhatian. Mereka fokus atau model ini fokus pada pemahaman yang tepat terhadap akar budaya. Kemudian yang kedua adalah integratif, yaitu kemampuan menggabungkan nilai-nilai budaya sendiri dengan mempertimbangkan 4 pengaruh, yaitu ras, budaya mayoritas, budaya tradisional, dan pengalaman individu serta keluarga. Jadi ada integrasi, tidak hanya terfokus pada budaya saja. Dan yang ketiga yaitu ethnomedical model, yang mana menempatkan klien dalam konsepsi medik budaya seperti sakit budaya, sehat budaya, yakin sembuh, dan yakin tumbuh atau yakin tubuh berfungsi. Sakit budaya berarti secara budaya orang itu tidak mampu melestarikan, maka itu adalah salah satu contoh orang itu memiliki penyakit budaya atau sakit budaya. Begitu ya. Sehat budaya berarti kebalikannya, mereka mampu melestarikan budaya-budaya, dan seterusnya. Oke, proses konseling lintas budaya. Ini adalah gambar ya, adalah proses di mana konseling lintas budaya itu akan terjadi. Ada test selection, test administration, test interpretation, communication, finding. Tapi sebelum menuju ke sana, yang harus kita perhatikan adalah di sini. Client readiness for change. Ya. Jadi kesiapan klien untuk mau berubah. Jadi mau sebagus apapun metodenya, kalau klien tidak siap untuk berubah, maka nanti proses konseling juga akan tidak terjadi atau tidak berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu, untuk memahami client readiness for change, kesiapan perubahan pada klien, ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu pre-contemplation stage, masa atau tahapan pre-kontemplasi. Yang kedua adalah contemplation, ya, ketika preparation, 4 action, dan yang terakhir maintenance stage. Nah, dari 5 tahapan kesiapan perubahan klien ini, kalau klien masih atau mereka berada pada masa-masa pre-contemplation stage dan juga contemplation stage, maka bagi seorang konselor akan merasa susah, merasa kesulitan untuk memilih assessment tool yang tepat yang harus dilakukan. Jadi ketika klien
masih berada di masa-masa pre-contemplation dan juga contemplation, maka seorang konselor harus bersabar dulu. Tidak bisa langsung memutuskan ini itu, tidak langsung memutuskan planning ABC. Jadi menunggu sampai mereka memasuki masa-masa preparation. Pre-contemplation dan contemplation adalah masa-masa yang sulit, ya mereka masih belum sadar, mereka masih belum mau berubah, ya mereka nggak menyadari bahwa mereka itu harus berubah gitu ya. Tapi ketika klien sudah masuk pada masa-masa preparation stage yang ketiga ini, maka disitulah adanya kesadaran bagi klien untuk mau berubah dan seterusnya. Faktor-faktor keberhasilan konseling lintas budaya, ya menurut David, yaitu ada bahasa, kemudian ada nilai, ada kelas sosial, ada suku, ada stereotip, ada jenis kelamin. Jadi 6 ini adalah faktor-faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan konseling lintas budaya. Jadi kita akan bisa memahami atau kita akan bisa menjadi konselor yang baik kepada orang yang memiliki budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, kalau kita juga memahami bahasa mereka. Kemudian kita memahami nilai-nilai mereka, kita memahami kelas sosial mereka, suku mereka, adakah stereotip yang mereka miliki, dan jenis kelamin. Jadi keenam faktor ini akan mempengaruhi keberhasilan konseling lintas budaya. Selain itu, faktor yang lainnya adalah persepsi hakikat. Kalau ini menurut Sui dan Sui. Kalau yang tadi, ini menurut David ya, dalam bukunya An Introduction to Counseling Profession. Sementara menurut Sui and Sui ya, Counseling the Cultural Diverse Theory and Practice, yaitu ada 4 persepsi hakikat manusia, bagaimanakah konselor memandang hakikat manusia, kemudian orientasi waktu, jadi waktunya bagaimana, apakah harus panjang, pendek, sedang ya, jadi lebih kepada waktunya yang dilihat. Yang ketiga adalah hubungan dengan alam ya, jadi ini kayak semacam bagaimana nih alam nih, apakah semesta mendukung atau tidak gitu ya. Yang terakhir adalah orientasi tindakan ya, jadi bagaimana pengenalan yang dimiliki oleh klien ketika mereka harus bertindak, berubah ya. Nah, ini ada beberapa tips counseling multicultural ya. Jadi ini adalah best practice tips for psychologists dalam hal mengadakan multicultural counseling, conducting multicultural counseling. Jadi sejak dini harus mengeksplor ya, kembali melanjutkan eksplorasi budaya diri sendiri dulu, keyakinan diri sendiri, nilai-nilai diri sendiri, itu harus dieksplor lebih dalam. Kemudian meyakini bahwa setiap individu memiliki ras yang berbeda, etnis yang berbeda ya, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Jadi ada mengembangkan profesionalisme dalam hal konsultasi ya. Jadi misalkan kalau ada kawan yang mau konsultasi kepada Anda mau apa tidak? Anda menanggapinya secara profesional atau tidak? Kemudian seterusnya, engage in dialogue with college. Nah, ini penting nih. Ketika diajak ngobrol, kita engage atau tidak. Itu juga bisa menjadi best practice ya. Selalu memahami selalu belajar tentang budaya ya, anak-anak ya, kalau misalkan mau jadi konselor anak ya. Banyak banget ya ini. Jadi ini bisa jadi semacam kayak tips ya. Memang ini adalah best practice tips ya. Jadi bisa dilatih gitu ya. Oke, kira-kira begitu materi hari ini. Ya, saya minta maaf kalau nguploadnya telat ya, baru sadar kalau ternyata video ini belum saya buat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa silahkan drop your questions ke email atau ke WhatsApp saya juga boleh lah, atau Twitter, IG ya juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.